tidak hanya menyerang bagian luarnya, tapi juga sampai menginfeksi di bagian dalam. Seperti ini sahabat. Nah, ini kameranya beli pegang sendiri sahabat ya, karena tidak ada yang berani ke sini. Nah, jadi kita akan cari tahu sebenarnya. Baru saja beli mengatakan kita akan cari tahu, sambil bisa melihat sendiri yang putih-putih di tanah tandus ini sahabat. Nah, yang putih-putih ini sahabat, apakah terlihat? Nah, jadi ini sahabat, banyak sekali terlihat putih-putih di media ini. Sebenarnya apa? Ini bukanlah daun yang mengering sahabat. Ini bukanlah daun yang mengering, tapi inilah hifa yang sebenarnya sudah mengering. Tapi yang di bagian dalam ini sahabat, beli yakin masih lembab. Dalam arti hifanya masih hidup seperti itu. Karena itulah yang menginfeksi daerah perakaran dari tanaman yang mampu bertahan di sini. Apakah itu? Pelakunya hanya satu, yaitu mycorrhiza. Jadi inilah yang akan beli panen. Dan tentunya beli tidak akan mengambil dalam jumlah yang banyak sahabat, karena bagaimanapun inilah bagian dari ekologi tanah yang masih asri sahabat ya. Tapi inilah yang menjadi, dan beli ingin memindahkan daya tahan tanaman yang luar biasa di hutan ini ke kebun sahabat. Kita akan pindahkan kedahsyatan ini ke kebun sahabat di seluruh Indonesia. Nah, mengapa beli sampai jauh-jauh mencari akar tanaman? Jadi banyak yang sahabat yang kemarin bertanya sebenarnya sahabat ya, ketika membuka paketan BeautyFish Shop melihat ada serbuk warna coklat, ini apa beli? Banyak sekali, saya bisa cek di video-video sebelumnya, di video kemarin banyak komentar, ini apa beli yang warna coklat. Nah, sekarang beli jelaskan apa itu. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi sahabat, ketika beli masuk jauh, kemudian kita mendapatkan sampel tanaman yang masih segar hijau di musim kemarau. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, apa yang beli cari sebenarnya mencari satu kehidupan, satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang disebut dengan mycorrhiza. Mycorrhiza ini sebenarnya populer sekali di dunia pertanian, tapi masih banyak sahabat yang belum mengetahui apa ini. Di sini beliau akan jelaskan dengan cara yang paling sederhana. Seperti video-video sebelumnya, video edukasi seperti ini, beliau akan jelaskan bukan dengan bahasa saintis, sahabat, bukan dengan bahasa biologi, tapi dengan bahasa yang mudah sama-sama kita cerna. Karena beli masih belajar, sahabat juga masih belajar. Nah, mycorrhiza ini kalau kita ambil dari suku katanya sahabat ya, dari apa yang beli baca dari banyak literatur. Jadi beli mendapat informasi ini tidak hanya dari satu literatur, tapi dari banyak literatur. Ini kalau dari suku katanya berasal dari dua suku kata, yaitu my dan riza. Jadi secara harfiah sahabat ya, secara harfiah artinya adalah myces ini artinya jamur, karena riza itu adalah akar. Jadi secara harfiah bisa diartikan sebagai jamur akar. Nah, apa itu jamur akar beli? Karena jamur dan akar ini biasanya konotasinya negatif. Karena jamur yang menyerang akar akan menyebabkan tanaman menjadi mati. Tapi di sini sahabat, pada mycorrhiza ini adalah antisitesa dari apa yang kita selama ini pahami. Nah, jamur akar artinya jamur dan akar. Ini
berhubungan, kemudian saling membentuk simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang saling membutuhkan, kemudian saling menguntungkan. Jadi saling membutuhkan, saling membutuhkan, kemudian saling menguntungkan. Jadi tidak hanya saling membutuhkan, kalau tidak menguntungkan itu namanya bukan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan kemudian saling menguntungkan. Nah, bagaimana jamur bisa menguntungkan akar beli? Logikanya di mana? Karena jamur biasanya bersifat parasit. Ketika dia menginfeksi tanaman, baik itu di akar, di batang, di daun, namanya jamur pasti akan menginfeksi kemudian merugikan dari inangnya. Nah, dari manakah menguntungkannya? Nah, sekarang beliau akan jelaskan lagi dengan cara yang paling sederhana yang dari kemarin malam sudah beliau pikirkan. Jadi bagaimana cara menjelaskannya agar lebih mudah? Begini sahabat ya. Jadi misalkan, mohon maaf kalau gambar beli jelek. Anggaplah ini adalah akar. Ini akar sahabat ya. Saya akan coba menggambar akar di sini. Ini batangnya, kemudian ini akarnya. Nah, jamur dari jenis Mycorrhiza arbuscular, karena Mycorrhiza ini pun ada banyak sekali jenisnya sahabat. Kalau boleh jelaskan, di situ ada Ectomycorrhiza, kemudian ada Endomycorrhiza, dan ini akan bikin kita sama-sama pusing. Tapi di sini boleh jelaskan dalam ruang yang lebih sempit dan lebih sederhana. Mycorrhiza arbuscular, ambil contoh seperti itu sahabat. Jadi dia itu, si jamur ini memang dari awal si jamur ini, Nabi gambarkan jamur seperti ini guys. Nah, ini jamur sahabat, jamur beserta hifanya. Jamur ini pertama dia akan menginfeksi bagian akar. Nah, jadi menginfeksi bagian akar tanaman. Kemudian dari infeksi ini sahabat, dia memulai infeksinya dari luar sahabat ya. Kemudian infeksi itu, bagian hifanya sahabat, itu bisa masuk menusuk ke dalam sel-sel akar. Jadi beri gambarkan di sini. Si jamur ini sahabat dengan hifanya itu bisa menyuntik sampai ke bagian dalam akar, masuk ke sel akar. Jadi tidak hanya menyerang bagian luarnya, tapi juga sampai menginfeksi di bagian dalam. Seperti ini sahabat. Anggaplah seperti ini. Ini adalah mycorrhizanya, menghubungi dari akar, kemudian menginfeksi sampai ke bagian sel bagian dalam dari akar. Ini adalah infeksi. Jadi jamur datang kemudian menginfeksi bagian akar. Bahkan sampai spesial untuk Mycorrhiza arbuscular ini adalah sampai menginfeksi bagian dalam dari akar. Kemudian setelah ada infeksi, alih-alih tanaman kita akan sakit kemudian mati, tapi tidak seperti itu. Nah, ternyata Mycorrhiza ini ketika menembus sel akar, entah bagaimana dari hifa yang menembus dari daerah perakar ini, ketika dia sampai di dalam selnya ini, maka hifanya itu akan membentuk yang namanya vesikula. Kalau boleh tidak salah sebut ya, mohon dikoreksi. Jadi vesikula ini kemudian membentuk gelembung-gelembung di dalam sel akar ini untuk membantu penyerapan unsur hara yang di sini lebih banyak atau dominannya ke unsur P. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini. Jadi ketika hifanya ini masuk ke dalam sel yang disebut sebagai sitoplasma sahabat ya, kemudian di sini membentuk butiran-butiran yang kemudian ini justru bekerja untuk memperlancar transportasi nutrisi. Jadi ketika ada nutrisi sahabat ya, ketika ada nutrisi, transportasi nutrisi dari akar ini menjadi lebih lancar. Kemudian yang kedua yang dipahami di sini adalah Mycorrhiza ini juga mampu meningkatkan sahabat suplai unsur hara dari tanah. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena hifa-hifa bagian luarnya, hifa eksternal ini
Ini panjangnya bisa mencapai, kalau beli tidak salah ini bisa mencapai 80 cm per 1 cm akar. Nah, bayangkan. Jadi luas jangkauan penyerapan hara ini, yang mana hifa sebenarnya mengembangkan diri tapi secara tidak sengaja mungkin sahabat ini membantu transportasi nutrisi di dalam akar, kemudian cakupannya yang luas dari hifa yang ini sahabat, yang hifa yang berada di akar ini sahabat. Bagaimana cara beli untuk menggambarkannya? Nah, seperti ini misalkan nih hifa eksternal ini. Nah, ini panjangnya ini sahabat, ini bisa sampai 80 cm. Dan inilah yang menjadi alat untuk mendapatkan jangkauan nutrisi hara yang lebih jauh. Ketika akar tanpa adanya infeksi mikoriza hanya mampu mencapai misalkan 5 cm, daerah perakarannya mampu mencapai media. Akan tetapi dengan adanya mikoriza ini luas cakupannya bisa berkali-kali lipat. Sehingga jelas saja di musim kemarau sahabat, ketika cakupan airnya sangat minim, dengan bantuan mikoriza, dengan bantuan hifa eksternal ini mampu mencarikan suplai air bagi tanaman. Bahkan beberapa teori menyebutkan pada pagi hari ketika ada embun pagi yang jatuh ke tanah ini dengan mudah diserap oleh hifa eksternal ini dan kemudian mensuplai kepada akar, karena hifa sudah masuk ke dalam bagian sel paling dalam akar, sitoplasmanya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai sitoplasma, kemudian di sini ada simplas yang merupakan kontium sitoplasma. Simplas itu berhubungan dengan pengangkutan air, sahabat ya. Jadi inilah yang terinfeksi oleh si mikoriza ini, sehingga mikoriza ini adalah biang kerok, sahabat. Kalau bisa katakan biang kerok dari tanaman-tanaman yang bisa bertahan di musim kemarau, baik dari penyerapan unsur airnya sahabat ya, dan juga dari penyerapan unsur haranya. Kemudian apalagi yang ingin dijelaskan di sini? Nah, mengenai tadi mikorizanya ada banyak jenis. Nah, sebaiknya saya atau beli bagaimana saya cara mendapatkan mikorizanya. Beli lebih rekomendasikan sahabat mencari di daerah perakaran dari berbagai jenis macam tanaman sahabat. Jadi dari kacang-kacangan sahabat, kemudian dari tanaman liar, silahkan sahabat, dari daerah perakaran jagung, bahkan dari sayuran-sayuran yang terawat, yang tidak terawat maksud beli, tapi terlihat sehat di musim kemarau meskipun kita menyiramnya dengan kurang baik, terutama yang di lahan sahabat ya, yang tanpa dipupuk dengan pupuk kimia sintetis tentunya, ini bisa kita gunakan juga. Jadi semakin banyak variasinya, semakin banyak yang bisa kita dapatkan, semakin banyak juga jenis dari mikoriza yang bisa kita dapatkan, karena mikoriza ini ada banyak jenisnya, walaupun tadi secara garis besar ada ektomikoriza, juga ada endomikoriza. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, kemudian mengekstrasinya, menyimpannya. Yang paling terbaik sahabat, yang paling terbaik menurut beli adalah kita bisa mendapatkannya dari infeksinya langsung pada tanaman, kemudian memindahkannya pada media kita. Jadi dari tanahnya kita ambil, kemudian kita pindahkan misalkan di media polybag ataupun di media bedengan yang sahabat ingin agar tanaman kita menjadi kuat dan mampu bertahan dari gempuran, tidak hanya dari gempuran kemarau tapi juga dari gempuran jamur-jamur patogen, kemudian juga dari gempuran cuaca ekstrim, dan banyak lagi manfaatnya. Sehingga sebenarnya mikoriza ini kalau beli bisa berikan tempatnya ini termasuk pada jenis fungi baik yang berada di tingkat paling atas, karena fungsinya banyak sekali, mencakup perlindungan terhadap juga jamur patogen, bahkan kepada infeksi virus. Ini bisa sembuh sahabat. Ada beberapa kasus mikoriza mampu memperbaiki sel tanaman sehingga yang kena virus Gemini bisa sembuh sahabat. Dan kemarin ada yang bertanya sahabat, masihkah mikoriza, biang mikoriza gratis di BOTP Shop? Masih sahabat. Jadi inilah stoknya sahabat, beli bongkar semua stoknya. Ini kemungkinan sekitar di atas 20 pieces sahabat, di atas 20 paket. Nah, yang ini polybag, 2 lembar polybag yang sudah beli lubangi dengan lubang custom. Kemudian ada seed activator di dalamnya, saya bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ini adalah mikorizanya, dan kemudian masih ada juga benihnya. Ini ada benih melon. Kemudian juga ada yang 10 jenis juga masih beli sediakan. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Inilah stoknya sudah beli bongkar semua.
Mungkin dalam kurun waktu 1 atau mungkin 2 hari masih aman untuk bonus gratisannya untuk ketiga jenis bonus ini. Ini semua gratis sahabat. Kemarin banyak sekali yang komentar di video beli yang kaget dengan bonus yang begitu banyak di dalam satu paketnya. Tidak apa-apa sahabat, jadi kita sama-sama saling mendoakan semoga tanaman di kebun kita masing-masing jadi subur, sealami tanaman yang tumbuh di alam yang masih asri. Ingat ya, di dalamnya ini ada seed aktivator. Kemarin ada yang mengira hanya polybag saja, tapi kaget ketika di dalamnya ada seed aktivator. Ini luar biasa sekali sahabat. Sudah beli tunjukkan di video-video sebelumnya.